ada gak sih heartbreak tahun ini? Iya, you're not alone. Karena gue juga gitu. Waduh, Iya. cewek mana yang menyakitimu, Nak? Bukan cewek. Bukan. Apa sih? Bukan itu. Karena kan ini kita kan ngomongin nilai nih ya. Bukan cewek, guys. Bukan. Gue belum pernah. Stand out, make some impact. Hai Kridian, balik lagi sama gue Marcelia Intan. Dan gue Nathaniel di podcast pada kali ini. Oke. Dan guys, jangan lupa pantengin terus konten-konten kita ya. Nah, Tan, gak kerasa kita udah melewati banyak hal di tahun 2022. Bener banget. Dan juga kita udah melewati tugas, ujian. Banyak drama gitu ya. Iya, udah kayak makan nasi ya tugas ujian gitu. Tiap hari. Jujur. Dan gue tuh kayak, apa ya, gak nyangka udah bisa melewati tahun 2022 dengan, ya meskipun gak bisa disebut perfect banget, tapi ya masih oke lah menurut gue gitu. Iya, tapi di tahun ini tuh sebenarnya banyak tau yang kita alami gitu kan. Mungkin kayak secara gak sadar maupun sadar gitu kan. Dari sendiri sebenarnya apa aja sih yang dialami di tahun ini? Yang gue alami di tahun 2022 tuh sebenarnya banyak banget ya. Kayak ada sedihnya, ada senengnya, ada kecewa, ada marah. Kayaknya di tahun 2022 itu gue dibentuk kayak buat lebih mengenali diri gue sendiri. Kalau lu gimana? Kalau gue ya sama sebenarnya, campur aduk kayak nasi campur gitu kan. Banyak banget gitu kan. Dari yang kalau kita rewind gitu kan, dari yang sebelumnya gitu, semester sebelumnya, tugas ujian seperti yang gue bilang kan. Bener. Terus juga di semester ini nyantai, tapi sekalinya ujian banget. Mantap kayak sekali. Hari-hari tuh lempeng aja gak ada tugas. Begitu dapat tugas satu aja rasanya tuh kayak mau meninggal. Iya, tapi entah kenapa ya, kayak tiap semester tuh ngerasa gak sih ada yang ngebentuk kita gitu? Banget. Mungkin kayak kita dipaksa gitu. Ada yang semesternya banyak ujian, banyak tugas gitu kan. Kita diajarin buat lebih rajin. Ada yang diajarin buat lebih teliti, lebih kritis. Karena kita terus berproses dan berprogres kan. Betul, ini namanya juga mahasiswa lah ya. Benar. Terus kalau menurut lu dari setahun 2022 kemarin, apa yang buat lu amazed sama tahun itu? Amazed ya? Jujur banyak sih. Apa tuh? Mungkin kayak sebenarnya amazed-nya dibilang amazed banget tuh kagak. Tapi mungkin karena gue suka hal yang baru gitu kan, belajar hal yang baru gitu. Gue bisa diterima di, contoh kayak gue diterima di BEM gitu kan, terus masuk klub dan yang lain-lainnya. Klub yang mana nih? Banyak. Gak ada yang tahu gitu kan. Dan klub kampus dong. Betul sekali, kelas kampus Ukrida gitu kan. Dan itu bikin gue kayak belajar gitu, cara organisasi, cara ngatur waktu, caranya untuk tetap sehat meskipun jemur tugas ya kan. Jangan lupa makan ya kan. Jangan lupa makan. Lambung aja ya kan. Betul, apalagi begadang gitu. Waduh itu. Sedih banget. Tapi emang banyak banget sih progresnya, jujur banyak banget. Dan kayak bikin lo tuh gak kerasa ya, yang sebelumnya tuh mungkin belum jadi apa-apa gitu kan. Kalau kata orang tuh masih anak kecil gitu kan, baru main sore lahir. Dan sekarang udah kayak lebih tahu lah, lebih banyak belajar gitu. Kalau dari lo sendiri gimana, Intan? Jujur sebenarnya karena awal tahun gue itu kurang baik, jadi gue ngerasa kayak ya udahlah jadi kupu-kupu aja gitu, kuliah pulang. Tapi waktu liburan pertengahan tahun, perpindahan semester, gue tuh ditawarin kayak banyak hal, kayak masuk Voksa, terus join konten-konten kreatif di podcast ini kan, salah satunya. Terus gue join kampus mengajar, pokoknya banyak hal deh. Itu tuh kayak membuat dunia perkuliahan gue lebih berwarna. Meskipun banyak harus yang dibayar, kayak pengorbanan waktu, terus kayak tenaga. Terus gue juga lebih banyak belajar manage waktu gitu. Dan yang buat gue amazed tahun ini tuh, gue baru pertama kali masuk Voksa tapi udah bisa ikut PES Parawi di Semarang gitu. Jadi yang sebelumnya beberapa tahun ini kan online kan. Terus kayak tiba-tiba baru masuk langsung join ke Semarang gitu, PES Parawi offline. Terus di situ tuh kayak meskipun kesannya lomba, tapi ketemu sama fakultas lain, mahasiswa lain dari kampus lain tentunya, itu tuh kayak
oh ternyata kampus lain tuh nggak semenyeramkan apa yang kita bayangkan gitu loh, karena mereka juga humble baik-baik banget. Itu yang buat gue senang banget di tahun 2022 kemarin. Apalagi juara kan ya kemarin kalau nggak salah. Foxa dapat medali perak. Puji Tuhannya itu. Foxa dapat medali perak. Betul. Jangan lupa join Foxa ya guys. Langsung promosi. Tapi memang menurut lu kampus lain itu kenapa sampai serem gitu? Karena jujur waktu sebenarnya persiapan Peswarawi kita tuh sebentar. Kan cuma sekitar 2,5 bulan gitu. Sedangkan yang kita tahu kampus-kampus lain tuh mungkin aja latihan dari 1 tahun atau 2 tahun, atau mereka udah berpengalaman di bidang paduan suara gitu terutama. Terus waktu latihan kan kita tuh kumpul di satu aula gede gitu, dan mereka waktu latihan sendiri-sendiri tuh suaranya tuh bagus banget, menggelegar banget. Terus mereka pakai koreo gitu, dan sedangkan Foxa Ukrida waktu itu karena keterbatasan waktu, jadi kita nggak nyiapin banyak koreografi gitu waktu paduan suara. Jadi waktu situ kayak udah under pressure duluan, ngeliat mereka tuh serem-serem gitu. Terus akhirnya setelah tampil nyanyi, di hari pengumuman kita tuh kayak bener-bener pakai almet dari kampus masing-masing. Terus kayak ketahuan, oh ini dari kampus ini dari kampus ini, dan kayak mereka nggak ngemandang rendah antara kampus satu dengan kampus yang lain. Kayak waktu lewat tuh saling nyapa gitu, yang kita pikir bakal judes-judes karena kita saingan, itu tuh enggak, kayak asik banget deh. Kayak ini ya, kalau misalnya udah pertandingan cukup di pertandingan aja gitu kan, battle-nya. Kalau udah di luar ya udah kita temenan aja gitu bener. kan. Di situ kayak kita bisa bangun pertemanan satu sama lain tuh kayak kece banget sih. Bisa dibilang banyak soft skill yang lu dapat ya, bahkan hard skill yang kayak Foxa gitu kan. Iya banget, kayak gue bisa lebih ngeblend satu sama lain, kayak banyak deh yang nggak dipelajari secara teoritis tapi di prakteknya langsung kayak banyak improvementnya gitu loh. Gitu. Keren sih, makanya join Foxa guys. Join Foxa, join podcast, jangan lupa ya. Asik. Tapi ya tadi kan lu bilang ada hal-hal yang gak enak tuh. Apa tuh kalau boleh tahu? Kenapa? Apa ya? Enak gak sih dibahas ini? Ya, diputusin pacar gitu. Itu gak enak banget kan? Siapa yang relate? Ayo. Terus waktu itu nilai ujian kurang baik juga. Itu kan kayak sedih gitu. Kita kan udah effort, tapi nilai ujiannya belum mencapai nilai yang gue pengen gitu. Itu sih heartbreak. Kalau lo ada gak sih heartbreak tahun ini? Iya, you're not alone. Karena gue juga gitu. Waduh, cewek mana yang menyakiti Muna? Bukan cewek. Bukan. Apa sih? Bukan itu. Karena kan ini kita kan ngomongin nilai nih ya. Bukan cewek guys. Bukan. Gue belum pernah. Oke. Jadi tuh nilai gue mungkin di bawah ekspektasi gitu kan. Banyak yang bilang kayak itu bagus. Jidat lu bagus. Belum mencapai standar lu gitu. Betul. Dan maksudnya kayak palingan cuma KKM gitu kan. Kayak apalagi tuh yang bikin pressure-nya itu nilai gue semester sebelumnya tuh bagus. Bagus, dan semester ini kan mungkin kayak kalau lu dapat nilai yang tinggi di semester berikutnya itu ada pressure tersendiri. Entah lu untuk kayak kecanduan gitu kan. Untuk mempertahankan atau enggak naikin, jangan sampai turun gitu kan. Kayaknya bakal turun sih. Aduh, jangan dong. Tapi iya sih benar. Nah, kayaknya di luar kita tuh banyak ada tragedi atau peristiwa banyak banget yang terjadi di tahun 2022. Kayak kemarin yang baru-baru banget, gempa Cianjur. Kemudian ada tanah longsor, banjir, apa lagi Nat? Nggak cuma di Indonesia aja, bahkan sampai ke luar negara gitu. Kayak negeri banyak banget. Jembatan di dia ambruk dan yang lain-lainnya gitu. Ada tapi penembakan di konser loh ditembak gitu. Iya, kayaknya emang agak sakit ya, sakju. Dunia ini sebenarnya makin lama makin menyedihkan, tapi kita di sini kembali lagi kita di sini untuk memperbaiki gimana sih caranya biar kita punya lingkungan yang lebih sehat lagi, lebih hidup lagi, nggak seperti sebelumnya atau bahkan lebih buruk gitu. Namanya stand out, make some impact ya kan. Kita di sini membangun untuk membuat suatu perubahan gitu ya teman-teman. Bener banget, apalagi kan kayak di tahun ini sebenarnya nggak cuman buruk-buruknya aja gitu. Mungkin kayak di tahun sebelumnya ada
ngamalan atau apalah gitu kan yang bilang tahun ini bakal jelek gitu kan. Enggak kok, Argentina menang salah satunya gitu kan. Itu termasuk ramalan indah gak sih? Bagi fans Argentina indah sekali. Tapi banyak hal-hal yang mungkin seru-seru sih menurut gue juga. Apa tuh? Contoh ya, kayak dikasih tanggung jawab bagi gue tuh mungkin bagi beberapa orang tuh kayak pressure, tapi bagi gue sebuah challenge gitu kan, untuk dapat tanggung jawab, mengerjakan tanggung jawab dengan bijak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Itu jadi sebuah kesenangan buat gue sendiri gitu kan. Apalagi nilai semester sebelumnya bagus banget parah. Cuman ya yang ini aja, yang agak-agak gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Dan itu pun jadi pembelajaran, kayak tiap semester mungkin lu belajar banyak hal lah, mungkin kayak mengingat, pelajarin konsep segala macam, itu jadi sebuah hal yang wow banget sih bagi gue. Parah. Nah, kita kan udah melewatin banyak banget nih hal-hal yang terjadi gitu kan. Ada nggak sih goals yang lu udah set di tahun 2022 dan udah tercapai nih? Banyak. Tuh? Mungkin yang paling kelihatannya itu kayak gue yang pendiam, juga aktif, itu kelihatan banget tuh. Dan juga kayak gue yang sebelumnya nggak peduli nilai gitu kan, jadi peduli nilai. Meskipun kadang dikecewakan, cuman ya sudah lah ya gitu kan. Dan juga mungkin banyak soft skill yang gue dapet gitu loh. Jadinya kayak ya balik lagi gitu, ada progres, ada proses yang diambil, meskipun gak enak ambil aja gitu kan, karena lu juga progres gak ada yang enak. Iya benar, prosesnya gak ada yang enak. Tapi itu jadi sebuah hal yang bagi gue reward banget, apalagi gue kan bilang dulu kayak pas di akhir 2021 kayak kalau bisa jadi lebih berguna. Memang lebih umum banget ya kan perkataan gue, tapi ya memang kelihatan gitu kayak ya setidaknya lebih berguna lah ya, gak kubu-kubu banget gitu kan di tahun ini. Kalau lu sendiri ada nggak? Kalau gue jujur, gue itu nggak bikin resolusi apapun di tahun 2022 karena waktu itu apa ya, kayak ya udah aku pengen jalan aja gitu. Cuman kayaknya ada sih, tapi nggak tercapai, yaitu gue 2022 pengen olahraga gitu. Tapi banyaknya cuma rebahan doang. Makin banyak ya justru. Makanya di mana-mana gitu kan. Kalau lu ada nggak yang nggak tercapai gitu? Kalau gue sama itu juga gitu kan. Ambisinya tuh ambisi gede banget tuh. Gue bakal olahraga gitu kan. Setidaknya pas udah gede gitu kan, gak sakit-sakitan. Tapi kayaknya tidur kan asik. Tiduran lebih menggoda gitu kan. Gravitasinya kenceng banget tuh. Dan ya kayaknya beginilah. Beginilah kebiasaan gitu kan. Nah, kalau misalnya nih, kita kan udah nyadar nih kalau kita gak membuat banyak perubahan di tahun 2022. Lu punya gak sih resolusi yang akan lu set di tahun 2023? Kalau gue sih sampai sekarang sih belum. Karena biasa gue ngeset tuh bener-bener tanggal 31 gitu kan. Bener-bener sangat ngerjain sesuatu tuh malam banget gitu kan. H-1, hari H bahkan gitu. Besok udah tahun baru ya. Iya. Dan tapi untuk sekarang mungkin yang kepikiran itu kayak gue lebih pengen jadi, gak tau ya, mungkin simple banget, pengen jadi orang yang lebih bagus aja gitu, lebih impact ke sesama. Lebih impact ke sesama gitu. Kayak ya lebih ngertiin temen lo, lebih benar-benar belajar lah tentang kehidupan sosial kayak apa gitu kan. Karena menurut gue di tahun ini tuh memang ada belajar, tapi lebih ke strukturisasi, ke organisasi segala macem gitu kan. Untuk benar-benar mengenal kurang banget. Dan ya mungkin gue bakal perbaiki. Ya semoga. Kan? Sama ya menurunkan belly ini ya. Belly gitu. Betul. Kalau sendiri apa? Kalau gue resolusi tahun depan itu kayaknya pengen lebih mengenal diri sendiri dulu gitu kan. Soalnya kayak kalau di rewind gitu kehidupan gue tuh lebih pengen menyenangkan orang lain gitu. Gue kadang bisa kenal orang lain tuh dengan baik, tapi kadang gue kalau misalnya lagi gelisah, gue kenapa ya gue nggak boleh kayak gini gitu. Gue pengen mengenal diri gue lebih dalam dulu, biar waktu gue ngerangkul orang lain, gue bisa menempatkan sepatu gue di sepatu dia gitu. Asik, cup sekali kan. Takut gitu kan. Jadi lebih mengenal diri sendiri lah ya dibanding
Bukan dibanding orang lain juga sih. At least lu kenal diri lo sendiri untuk bisa belajar mengenal orang lain. Bener, iya sih, makanya gitu. Bener banget. Dan ya semoga resolusi-resolusi kita tercapai ya. Dan melihat adanya di tahun ini kita pun sudah tercapai kan beberapa. Dan memang ada yang belum. Ya namanya juga manusia, bisa gagal gitu kan. Gak apa-apa kalau belum tercapai. Waktu kita masih panjang gitu. Kalau kata Raditya, jangan ngasih titik kalau Tuhan masih mau ngasih koma. Asik banget tuh. Kena banget ya. Karena gue jujur kayak udah pengen ngasih titik tuh ke diri gue sendiri, kayak udahlah sampai sini aja progresnya, tapi kayak enggak, belum, ini belum kamu yang maksimal gitu. Jadi mau ngingetin lagi, terus berprogres, terus buat sesuatu yang baru. Buat apa yang mustahil itu menjadi bisa. Make your dreams come true lah ya. Benar banget itu tuh. Sip. Benar. Nah, melihat apa yang sudah kita bicarakan, baik dari resolusi, apa yang gak enaknya di tahun ini, menjadi sebuah hal yang bisa menjadi acuan buat kita untuk mencapai resolusi-resolusi di tahun kedepannya. Benar. Dan I hope kita ya bisa harapin dari kalian sendiri punya resolusi-resolusi yang tercapai juga di tahun depan. Oke, segitu saja podcast untuk kali ini. Jangan lupa untuk saksikan podcast-podcast kita ke depan yang tentunya tidak kalah menarik dari kali ini. See you teman-teman semuanya.